online Abi Petamburan. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, persiapkan diri kamu dengan baik. Kamu sudah mandi, kamu sudah gosok gigi, dan jangan lupa berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik, ini adalah ibadah, jadi harus sungguh-sungguh. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah teman-teman. Jesus bless you. Bye-bye. Shalom anak-anak sekolah minggu GB Petamburan. Om Yosi mengucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita masih ibadahnya masih online ya. Jadi kamu ibadah dari rumah dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kerumun-kerumun begitu ya. Dan kalau bisa di rumah aja lebih banyak ya. Tuhan Yesus menolong kamu di rumah, baca Alkitab, baca renungan, rajin berdoa, maka Tuhan Yesus disenangkan dan Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya, selamat berbakti. Dadah. Shalom adik-adik. Yeay, ketemu lagi bersama Kak Yohana dan Kak Angel di ibadah online Abi Petamburan. Nah Kak Angel, kita mau menyapa adik-adik nih yang ada di rumah. Yuk, sapa yuk. Kalau gitu semuanya ayo kita bangkit berdiri yuk. Berdiri dong. Kita mau nyanyi hello hello, hola hola, moshi moshi, apa kabar? Hello hello, hola hola, Moshi moshi apa kabar? hello hello, hola hola, Moshi moshi apa kabar? hello hola, Moshi apa kabar? hello hola. Moshi apa kabar? Sekali lagi ya. Hello hello, hola hola, Moshi moshi apa kabar? hello hello, hola hola, Moshi moshi apa kabar? hello hola, Moshi apa kabar? hello hola. Moshi apa kabar? Yeay, jadi kabarnya adik-adik di rumah gimana nih Kak Angel? Baik pastinya. Betul. Oke kalau gitu kita mau memulai ibadah hari ini. Sebelumnya kita mau Berdoa, yuk adik-adik sama-sama kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mulai ibadah Abi hari ini. Biar Engkau yang sertai ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. amin. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Aku. Semua pasti sudah siap. Yuk kita tetap berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Katakan puji. Puji. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji. Lagi katakan puji. Puji, puji, mari kita puji Dia.
biarpun gunung Lompat yuk. beranjak, Iya. dan segala Yuk bukit goyang. bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun lompat lagi ya. Beranjak, Iya. dan segala gunung Bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Siap ya semuanya? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. tak akan beranjak, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Sudah capek semuanya? Boleh duduk lagi adik-adik. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. hatiku percaya,
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, Selalu ku percaya. selalu ku percaya, selalu ku percaya. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Biar firman Tuhan yang akan diberitakan nanti dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan kami dapat memberkati sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau adik-adik duduk diam, pasang telinganya, dan siapkan hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang baik dan sangat baik. Engkau memelihara kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Dan Engkau juga menyertai kami Tuhan. Bahkan Tuhan, mujizat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan persiapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa mau dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berjanji akan duduk manis dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak akan cerita mengenai dua laki-laki hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia diurapi Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan. Ingin tahu siapa? Yaitu Paulus dan Silas. Siapa di sini yang namanya Paulus? Ada? Yang bernama Silas? Pada saat itu Paulus dan Silas sedang berada di Filipi. Saat di Filipi, Paulus dan Silas tidak menyia-nyiakan kesempatan yang indah yang diberikan Tuhan untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil, mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus. Dan di sana ada seorang perempuan yang kerasukan setan, roh jahat. Dia kerasukan roh jahat ini dapat melakukan tenung. Adik-adik tahu tenung? Ngeramal. Di sini ada yang suka meramal? Masih percaya horoskop? Mungkin di sini Natasha mungkin sering ya buka-buka ada. Oh, bintang. Aku bintangnya Leo. Bintang Leo. Waduh, ekonomi. Nah, dibaca. Aku hari ini. Nah, terus ada juga yang kepingin melakukan kesembuhan. Dia pergi ke tempat yang tidak benar atau tidak kepada Tuhan Yesus atau ke dokter. Dia pergi ke tempat orang pintar. Nah, orang pintar itu pun menggunakan roh-roh yang seperti ini. Nah, oleh karena itu adik-adik hati-hati ya, jangan terpengaruh oleh situasi atau hal-hal seperti itu. Di Filipi, orang perempuan ini, hamba perempuan ini, setiap melihat
Paulus dan Silas jalan, maka dia berteriak-teriak, "Hai orang-orang, di sini ada 2 orang. Itu adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia memberitakan tentang jalan kebenaran dan keselamatan." Setiap Paulus mau pergi dengan Silas ke ibadah atau ke rumah Tuhan, dia selalu mengikuti dan teriak-teriak. Akhirnya Saulus merasa gak enak kok diteriakin terus. Kemudian dia datang kepada perempuan itu, dan perempuan itu pun dijamah dan dikatakan, "Hai roh jahat, keluarlah dari tubuh perempuan ini." Akhirnya roh jahat ini pun keluar dari tubuh hamba perempuan ini. Hamba perempuan dulunya waktu jadi penenun ini dipergunakan oleh orang-orang untuk mencari keuntungan. Setiap menenun dia selalu mendapatkan uang. Tapi setelah roh jahat keluar dari tubuh hamba perempuan ini, maka ketika orang datang kepada perempuan ini diramal, ternyata salah. Apa misalnya, lotrenya besok yang keluar nomor berapa ya? Oh, nomor belakangnya 9. Ternyata karena sudah tidak ada kuasa dari roh jahat, dia tidak bisa menenun lagi. Dia mengatakan misalnya, oh angka 3, ternyata salah. Akhirnya ibu ini pun tidak dapat melakukan aktivitasnya menenun lagi. Dan karena tidak ada aktivitas ini, orang yang mengambil keuntungan ini merasa dirugikan. Ketika merasa dirugikan, maka dia melakukan tindakan. Dia mengambil Paulus dan Silas, dibawa ke pemimpin kota. Dia menceritakan, "Bapak-bapak ini sudah membuat kekacauan di daerah kota kita. Dia orang Yahudi yang sudah membawa ajaran-ajaran yang tidak kita percaya. Dia membuat kegaduhan di kota ini." Akhirnya pimpinan kota ini pun percaya, dan kemudian Paulus dan Silas dibawa dan dihukum. Paulus dan Silas dicambuk, jedar. Aduh, tentunya sakit nggak ada, Dek? Sakit dicambuk ya, sampai berdarah. Setelah itu bukan hanya dicambuk, dia dimasukkan ke penjara yang paling bawah dan dingin. Bukan hanya di penjara biasa, kaki dan tangannya pun diikat, dimasukkan, dipasung. Kemudian di dalam tubuhnya pun dihubungkan dengan rantai yang bisa adik lihat ya di situ di PowerPoint. Dengan kejadian ini, apakah Paulus dan Silas sedih atau tidak semangat lagi dalam melayani Tuhan? Tidak, adik-adik ya. Walaupun dalam penjara, Paulus tetap melayani Tuhan, mengabarkan tentang Yesus kepada orang-orang penjara. Setiap hari Paulus tidak, "Aduh, aku sudah ngikut Tuhan malah menderita." Bukan begitu, tapi dia selalu
memuji dan menyembah Tuhan. Pada suatu malam, Paulus dan Silas memuji Tuhan. Ya. Dia menyembah Tuhan dengan hati dan dengan roh. Pada saat itu kemudian terjadi hal yang aneh, yaitu terjadi gempa bumi. Rukur-rukur, siapa yang pernah merasakan gempa bumi? Takut enggak? Seisi penjara sama ketakutan. Waduh, ada yang takut roboh. Nah, tapi dia dalam keadaan terpenjara, nggak bisa keluar kan? Nah, kemudian karena gempa buminya sangat dahsyat, engsel dari pintu atau jendela rumah penjara itu terbuka dan mereka dapat melarikan diri. Nah, juga terjadi pada Paulus dan Silas. Pasungnya mulai terbuka, tangan yang diborgol, akhirnya besi yang kuat itu terbuka. Nah, lah, kita sekarang bisa bebas. Kita sudah tidak terpasung, tangan kita juga sudah tidak dirantai. Nah, kenapa adik-adik? Semua adalah mukjizat, ya. Karya Tuhan yang luar biasa. Melalui pujian dan penyembahan dapat terjadi hal-hal yang ajaib. Tuhan turut bekerja kepada Silas dan Paulus. Demikian pula dengan adik-adik. Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, maka mukjizat akan terjadi. Apa yang tidak pernah kita pikirkan akan terjadi. Apa yang mustahil bagi kita akan terjadi. Oleh karena itu, jangan lupakan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Maksudnya kan memuji dengan roh dan kebenaran itu apa? Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kemudian dengan kebenaran, karena Allah itu adalah kudus, maka hidup kita harus kudus. Sebelum kita datang kepada Tuhan, mari kita bereskan segala dosa-dosa kita. Hidup kita harus layak di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik ceritanya kemudian kakak lanjutkan. Setelah Paulus dan Silas terbebas, penjaga penjara khawatir. Wah, karena Paulus dan Silas dianggap orang yang berbahaya, maka penjaga ini kalau sampai kabur maka dia akan dihukum mati. Nah, penjaga penjara itu ketakutan. Nah, kemudian dia dengan membawa lampu, dia melihat, mencari Petrus dan Silas. Bahkan dia mencari kemana-mana. Waduh, bayangannya bahwa Paulus dan Silas pasti kabur. Adik-adik, kemudian penjaga penjara itu dia mau bunuh diri. Waduh, maka dihunusnya pedang itu. Pada saat mau bunuh diri, Paulus berteriak, "Bapak, jangan bunuh diri. Lepas
lepaskan senjatamu, karena kami masih ada di sini. Nah, adik-adik, Paulus dan Silas tidak melarikan diri, tapi mereka tetap taat kepada perintah pemerintah, yaitu dihukum. Oke, nah saya karena anak Tuhan, maka saya akan taat kepada pemerintah, yaitu peraturan yang ada. Kalau saya harus dihukum, saya tidak akan melarikan diri. Nah, kemudian penjaga itu bertanya kepada Paulus dan Silas, bagaimana agar saya dapat diselamatkan? Maka Paulus dan Silas mengatakan, bertobatlah dan terimalah Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Nah, adik-adik, maka pada saat itu juga, malam itu juga, petugas yang menjaga penjara itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Bahkan seisi rumahnya malam itu juga dibaptis oleh Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, dari cerita ini kakak tekankan bahwa melalui pujian dan penyembahan, kuasa Tuhan akan terjadi. Apa yang mustahil bagi kita, Tuhan akan lakukan. Dan mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Karena Tuhan adalah kudus, maka kita harus hadir menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan kakak berikan ayat hafalan. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Jadi untuk adik-adik yang kelas kecil, ada aktivitas untuk mewarnai ini ya. Nah, tolong diwarnai, dikasih nama dan kelas. Kemudian untuk anak-anak yang besar ada kuis. Kuisnya, ayo siap. Tolong ya dicatat. Pertama, apakah yang dilakukan Paulus dan Silas ketika hamba perempuan mengikuti mereka dan meneriaki mereka? Sudah? Kemudian yang kedua, apakah yang terjadi setelah hamba perempuan disembuhkan? Ketiga, apakah yang dilakukan Paulus dan Silas waktu di dalam penjara? Keempat, apakah yang terjadi tengah malam ketika Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan? Kelima, kepada siapa Paulus dan Silas memberitakan Injil atau memberitakan Yesus setelah gempa bumi itu? Kelima, apa ayat emas hari ini? Siap? Minggu depan tolong dikumpul, dikasih nama. Terima kasih, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami firman-Mu tentang Paulus dan Silas yang selalu memuji dan menyembah Engkau di saat susah maupun di saat senang. Ajar kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau
di dalam roh dan kebenaran, sehingga mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami kembali minggu depan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berbahagialah mereka yang tidak namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhannya hari ini. Diberkati semua kan? Pasti semuanya diberkati. Pasti. Dan kakak juga mau ingetin untuk kumpulkan tugas hafalan ayat ke Grup kelas masing-masing. Nah selanjutnya kita mau ngucapin Happy Birthday buat adik-adik semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga adik-adik tetap sehat. Terus apa lagi kak? tetap menjaga kesehatan. Terus juga adik-adik menjadi anak yang pintar, Berprestasi anak yang ya, Kak. berprestasi, terus menjadi berkat di rumah dimanapun adik-adik berada. Amin. Yang terakhir banget nih kak, yang selalu diingetin setiap minggu, Apa tuh ya? menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M adik-adik. Yang pertama, Memakai masker atau face shield. dan juga mencuci tangan, atau hand menggunakan sanitizer. Dan yang terakhir menjaga jarak. Oke, selesai nih Kak Angel ibadah kita hari ini. Yuk, kita Kalau nyanyi. gitu kita mau yuk. nyanyi. Yuk, semuanya kita nyanyi bareng-bareng. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan buat yang besar.
cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi. Pastilah kau akan buat yang besar. Yeay. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.